Halo, jumpa lagi di channel Simple Trader Saham. Oke, kali ini saya akan coba mereview beberapa saham yang cukup menarik untuk kita amati pergerakannya selama beberapa hari ke depan. Yang ini ada 4 saham yang akan coba kita review. Yang pertama ada saham IATA, kemudian HATM, BPKB, dan RALS. Hari ini hari Rabu tanggal 4 Januari tahun 2023. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Di sini ada saham IATA. Pada hari ini saham IATA ditutup tipis ya teman-teman ya, 0,72% di harga penutupannya 139. Sempat pada saat market berjalan dia sempat breakout dari area resistance garis moving average 100 di harga tertingginya di 158. Namun pada saat menjelang akhir sesi 2 IATA sempat diturunkan hingga level terendahnya di harga 134 ya teman-teman ya. Nah, kita bisa amati bahwa 134 ini adalah area support untuk IATA pada hari ini teman-teman, area sini. Oke, nah selama pergerakannya masih ada di atas garis moving average 20 garis warna biru ini masih cukup menarik ya teman-teman ya, dan ini masih berpotensi pergerakan saham IATA akan melanjutkan kenaikannya. Nah, bagi teman-teman yang ingin entry posisi di saham IATA, teman-teman bisa melihat area support di harga 134 teman-teman ya. Jadi besok kalau misalkan dia berhasil rebound atau mantul di area 134, teman bisa cicil beli dengan area target terdekat di resistance garis MA 100 di harga 143 teman-teman. Nah, jikalau misalkan ternyata besok dia berhasil close di atas area resistance MA 100 di harga 143 di atas 143, maka dia berpotensi akan melanjutkan kenaikannya dengan target kenaikan di resisten dari MA 200 di harga kurang lebih sekitar 163 hingga 165. Nah, tentunya ini masih cukup menarik ya teman-teman ya untuk pergerakan saham IATA. Nah, kalau misalkan ternyata dia nantinya dia jebol dari area support garis moving average 20, lebih baik ditinggalkan terlebih dahulu teman-teman ya, karena dia akan berpotensi lanjut turun teman-teman, dan MA 20 yang awalnya sebagai support dia akan berubah menjadi resisten. Oke, kita coba cek di broker transaksi untuk pergerakan saham IATA. Di sini sangat jelas sekali teman-teman, ada akumulasi yang dilakukan broker CC di harga rata-ratanya 148 teman-teman. Nah, pada hari ini harga penutupan 139. Jadi harga penutupan dibanding dengan harga broker yang akumulasi masih lebih tinggi broker yang akumulasi teman-teman ya. Ya mudah-mudahan besok di awal market bukaan nyata berhasil naik teman-teman ya. Oke, next kemudian ada saham HATM. Oke, HATM. Oke, HATM ini menarik teman-teman. Dia berhasil close di atas garis MA 20, garis moving average 20, yang mana saat ini berfungsi sebagai support untuk saham HATM. Hari ini dia ditutup menguat 4,38% di harga penutupan sekarang di 334 teman-teman. Ya, dia sempat ada di harga tertingginya di 338. Nah, ini juga kenaikan harganya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa memperhatikan saham ini. Kita bisa cek di broker transaksi untuk saham HATM. Oke, HATM. Oke, HATM. Oke, di sini kita bisa melihat di sini ada akumulasi ya teman-teman ya, yang dilakukan oleh broker AK. Kalau misalnya kita lihat di top broker teratas ini, AK melakukan akumulasi di harga rata-ratanya di 324 teman-teman. Jadi ini masih cukup menarik ya untuk pergerakan saham ATM ya. Target dari kenaikan saham ATM ini dia akan berpotensi menuju area resistance di harga kurang lebih sekitar 370 hingga 372 teman-teman. Nah, di sini ada area resistance di garis moving average 100 dan MA 60 teman-teman. Tentunya ini masih cukup menarik ya teman-teman ya, untuk teman-teman bisa entry posisi di saham HATM. Jika teman-teman ingin entry posisi di saham HATM, teman-teman bisa memanfaatkan di sini ada area support dari garis MA 20 di range harga kurang lebih 320 hingga 326 teman-teman. Dengan area stop loss kalau dia jebol dari MA 20 di bawah harga 318, lebih baik teman-teman bisa keluar terlebih dahulu. Oke, kemudian ada saham BBKP. Oke, Bank Bukopin. Ya, Bank Bukopin juga menarik ya teman-teman ya. Di sini dia masih ada di atas garis MA 20, yang mana MA 20 saat ini berfungsi sebagai support. Kalau
bisa dikatakan saham BPKB ini sudah masuk di fase uptrend ya teman-teman ya. Nah di sini BPKB berpotensi dia akan menguji area resistance dari garis moving average 60 di range harga kurang lebih 123 hingga 124 teman-teman. Ini masih cukup menarik. Oke. Kalau misalkan dia berhasil close di atas area resistance MA60 di range harga 124, maka ini menarik teman-teman. Dia akan berpotensi melanjutkan kenaikannya ke area resistance dari garis moving average 100 garis warna orange ini di harga kurang lebih sekitar 145. Oke, harga area sini 45. Jadi penentunya di sini ada di area resistance dari garis moving average 60. Kalau misalkan ternyata dia gagal untuk breakout dari garis MA60, maka BPKB akan lanjut turun teman-teman. Dia akan kembali turun dan dia akan menguji area support berikutnya di harga sekitar 105 hingga 108 teman-teman. Oke. Ya mudah-mudahan di kemudian hari besok BPKB berhasil close di atas garis MA60 sehingga dia bisa berpotensi melanjutkan kenaikannya di resistance di harga kurang lebih 144 hingga 148 teman-teman. Oke. Oke, kita bisa cek di broker transaksi untuk saham BPKB. Oke, BPKB ini kalau misalnya kita lihat di top broker teratas ini ada akumulasi ya teman-teman ya. Kita bisa melihat PD yang mengakumulasi saham BPKB di harga rata-ratanya di 116 teman-teman. Ya, ini masih cukup menarik teman-teman ya. Ini ada akumulasi di saham BPKB dan ini berpotensi BPKB akan melanjutkan kenaikannya. Mudah-mudahan besok dia berhasil mencapai area garis resistance MA60 teman-teman ya. Oke. Oke, next kemudian ada saham RALS, Ramayana Lestari Sentosa. Oke. Nah, ini menarik teman-teman. Pergerakan saham RALS ini dia berhasil ditutup di atas garis moving average 200 yang mana MA 200 yang awalnya dia sebagai resistance saat ini dia berfungsi sebagai support teman-teman. Nah, saham RALS ini berpotensi dia akan melanjutkan kenaikannya teman di area resistance di area harga 640 teman-teman. Jadi kalau misalkan dia masih berada di atas garis MA 200, maka ini masih cukup oke teman-teman, masih menarik. Karena dia masih dijaga di area support kuatnya di MA 200. Namun sebaliknya kalau misalkan ternyata dia besok dia ditutup di bawah garis MA 200, maka pergerakan saham RALS ini dia akan berpotensi dia akan turun. Dia akan menuju ke area support berikutnya di area MA5 dan MA20 teman-teman. Jadi penentunya kita bisa lihat di perdagangan keesokan hari teman-teman ya. Kalau dia masih kuat di atas area MA 200 maka dia masih cukup menarik, berpotensi dia melanjutkan kenaikannya. Tapi kalau misalkan dia ternyata gagal bertahan di area di atas MA 200 maka dia akan turun teman-teman. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.